Nah, informasi dari BKNRI pada tanggal 6 Oktober 2023, sebanyak 40.529 pelamar CPNS tidak memenuhi syarat di seleksi CSN pada tahun 2023. Nah, baik rekan, untuk informasi ini rekan bisa mengeceknya di Instagram BKNRI maupun di video TikTok Pejuang CSN. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang harus rekan pahami dan cermati agar rekan tidak TMS di seleksi administrasi, khususnya rekan yang belum submit pendaftaran maupun masuk ke resume pendaftaran. Nah, baik rekan, ini merupakan beberapa hal yang harus rekan cermati khusus pelamar di CPNS Kemenkumham ya rekan, karena saya sendiri merupakan salah satu SN dari Kemenkumham. Yang pertama yaitu lengkapi dokumen sesuai ketentuan. Jadi rekan sebelum submit pendaftaran maupun yang mau daftar itu harus sesuai dengan ketentuan ya rekan untuk dokumennya, baik itu akte kelahiran, KTP, kemudian jasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, identitas harus sesuai dengan dokumen lainnya. Jadi identitas rekan sebaiknya itu harus sama ya rekan, jangan ada perbedaan. Meskipun ada yang berbeda, itu rekan harus cepat diperbaiki. Baik itu membuat surat keterangan maupun diperbaiki di Distrik Sapil, khususnya di KTP, kemudian akte kelahiran. Nah, kemudian yang ketiga, banyak yang bertanya, untuk wilayah pekerjaan khusus di formasi SLTA itu boleh dikosongkan ya rekan? Boleh rekan langsung klik selanjutnya, jangan isikan riwayat pekerjaan. Nah, kemudian keempat, surat lamaran dan pernyataan jangan dirubah kecuali kolom format itu boleh dirubah ya rekan. Kemudian kolom tempat penulisan surat bisa dirubah dan bagian keterangan. Nah, ini yang saya maksud ya rekan, kan di pojok kiri atas terdapat kolom format itu boleh dihapus. Kemudian di bawah tempat tanggal itu tanggal sesuai dengan pada saat peserta pilih atau daftar investasi itu boleh dihapus. Kemudian di keterangan di bawahnya, di bawah itu bisa dihapus ya rekan. Kemudian kolom e-materai itu jika rekan memang terlalu mepet itu bisa digeser maupun bisa dihapus. Kemudian ditandatangani nama lengkap itu bisa dihapus dengan nama rekan, harus cantumkan di sana. Kemudian jika rekan sudah terlanjur upload sesuai dengan format yang diberikan itu tidak apa-apa ya rekan, karena yang penting isinya itu sesuai dengan identitas yang rekan miliki. Kemudian untuk di surat pernyataan juga sama, untuk kolom format kemudian keterangan itu bisa dihapus. Nah, jika rekan kembali sudah upload sesuai dengan format yang telah dibuat, tidak ada sedikit pun yang dihapus, itu tidak apa-apa ya rekan. Nah, kemudian poin kelima yaitu untuk poin 8 sampai dengan 10 di surat lamaran boleh dihapus ya rekan. Nah, yang saya maksud adalah ini di poin surat lamaran, yaitu nomor 8 itu kan penyerahan ijazah, kemudian 9 surat keterangan domisili, dan 10 surat keterangan asli dari kepala desa khusus putra dan putri Papua Barat. Nah, jika rekan memang dari formasi umum, khusus SLTA formasi umum, kemudian rekan mendaftarnya di satu provinsi, itu poin 8 sampai dengan 10 itu bisa dihapus. Namun jika rekan memang menyertakan surat domisili, itu poin 9-nya ditetapkan tapi dijadikan sebagai angka 8. Dan jika rekan sudah terlanjur upload 1 sampai 10 di pada saat unggah berkas itu tidak apa-apa ya rekan, karena nanti kan panitia pusat akan mengecek sesuai dengan identitas yang rekan upload dan sesuai dengan formasi rekan pilih di mana tempat formasinya. Itu tidak apa-apa jika rekan sudah terlanjur upload sesuai dengan format ini. Nah, yang keenam yaitu surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini sebenarnya dikhususkan untuk para peserta yang daftar di luar provinsi sesuai dengan domisili ya rekan. Tapi khusus untuk putra dan putri Papua Barat ini wajib menyertakan surat keterangan domisili. Nah, kembali, jika kita terlanjur mengisi surat keterangan domisili, kemudian jika tidak mengisikan surat keterangan domisili itu bagaimana bang? Nah, jika rekan sudah terlanjur membuat surat keterangan domisili meskipun sudah upload berkas itu tidak apa-apa ya rekan. Nanti panitia pasti mengecek dokumen yang rekan upload. Kemudian jika rekan memang satu provinsi itu tidak perlu mengupload surat keterangan domisili. Namun jika tidak bisa melanjutkan masuk ke resume itu bisa upload dokumen PDF kosong
ataupun dokumen KTP itu diperbolehkan di surat keterangan domisili, karena surat keterangan domisili merupakan dokumen yang opsional. Nah, kemudian yang ketujuh, pembubuhan dan pembelian e-materai harus benar ya rekan. Yang dimana alurnya adalah yang pertama untuk surat lamaran dan pernyataan. Yang pertama kita edit terlebih dahulu, ketik, kan kita sudah dibuatkan format, kita edit, kemudian isikan identitas. Nah, setelah isikan, kalau rekan memang punya tanda tangan digital, itu boleh memakai tanda tangan digital, tapi sebaiknya menggunakan tanda tangan manual. Nah, setelah edit, print terlebih dahulu, baru isikan tanda tangan manual. Setelah itu scannya scan berwarna ya rekan. Kemudian buatkan PDF, langsung bubuhi e-materai sesuai dengan website yang telah diberikan oleh Peruri. Jadi kita edit, kemudian print, isi tanda tangan, scan, kemudian bubuhi e-materai, kemudian kita download kembali dan upload di website SSCSN. Jadi seperti itu ya alurnya rekan, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian yang ke-8, transkrip nilai boleh pakai nilai belakang ijazah. Nah, jika rekan memang lulusan 2020 sampai 2023, itu boleh memakai belakang ijazah ya rekan untuk transkrip nilainya. Tapi kalau rekan mempunyai SKHUN, itu bisa memakai SKHUN. Nah, jadi ada yang bertanya, Bang, jika SKHUN saya nilainya jelek bagaimana? Itu boleh pakai nilai belakang ijazah, boleh kok. Tapi nanti kalau rekan memang SKUN mau upload, kemudian nilai belakang ijazah mau upload tuh diperbolehkan. Nanti 2 kali scan rekan. Nanti dalam 2 scan tersebut dan dijadikan satu file, yaitu transkrip nilai seperti itu. Jadi terdapat 2 lembar transkrip nilai itu diperbolehkan. Ijazah seperti itu juga, kalau rekan memang punya ijazah itu boleh scan bagian depan, nanti di lembar kedua itu langsung nilainya itu diperbolehkan untuk ijazah. Kemudian yang ke-9, pas foto harus berlatar belakang merah dan ukuran 4x6 dengan pakaian formal. Nah, untuk pas foto ini harus berlatar belakang merah ya rekan, dan ukurannya harus 4x6. Takutnya kalau tidak 4x6 nanti foto rekan bisa gepeng atau gimana itu. Karena nanti kan untuk memasukkan tersebut sistem yang bekerja, takutnya nanti tidak bisa terbaca untuk pas foto rekan. Kemudian pakaiannya harus formal. Nah, jika rekan memang sudah punya pakaian yang berjas tapi sudah formal, itu boleh pakai, yang penting latar belakang merah. Tapi jika rekan belum mempunyai pas foto, sebaiknya pakaian rekan kemeja putih ya rekan. Nah, kemudian 10, scan dokumen harus jelas, baik itu PDF maupun JPG. Nah, bagian ini merupakan termasuk bagian final kita dalam mengurus berkas, karena nanti berkas kita jika mau scan pasti berkas kita sudah selesai. Nah, scan-nya itu harus jelas rekan, agar bisa terbaca oleh para panitia maupun di sistem, baik itu PDF maupun JPG. Jangan sampai ada beberapa dokumen rekan yang buram maupun tidak jelas pada saat scan. Intinya harus jelas. Nah, kemudian yang ke-11, ukuran dokumen harus sesuai ketentuan. Jadi, masing-masing setiap instansi ya pelamar CPNS maupun PDKK itu untuk ukuran dokumen itu ada aturannya ya rekan, sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, untuk Kemenkumham, rekan bisa mengecek video saya sebelumnya mengenai ukuran dokumen yang harus rekan upload pada saat unggah berkas. Karena jika melebihi dari ukuran tersebut, ukuran yang telah ditentukan, nanti tidak bisa upload berkas di website SSCSN. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir, jangan sampai salah upload dokumen rekan, karena ini banyak yang terjadi. Takutnya nanti kan sistem tidak bisa membaca dokumen apa yang rekan upload. Nah, sebaiknya sebelum upload atau sebelum submit pendaftaran, rekan mengecek kembali dokumen yang rekan upload, jangan sampai salah upload dokumen. Nah, jika terjadi salah upload dokumen, itu bisa diperbaiki ya rekan dengan cara klik unggah kembali dengan dokumen yang benar. Nah, jadi cukup sekian ya rekan penjelasan hari ini mengenai beberapa hal yang harus rekan perhatikan, khususnya rekan yang belum submit pendaftaran agar tidak TMS di seleksi administrasi. Jadi semoga rekan lolos seleksi administrasi dan bisa melanjutkan ke seleksi selanjutnya, dan semoga bisa membantu ya rekan. Akhir kata saya tutup dengan semangat berjuang CSN.